Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bergabung untuk semuanya yang saat ini sedang menyaksikan podcast Maharesi yang diselenggarakan oleh OSIS Setia Bakti Eka Mandala 2023. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat narasumber dari Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, yaitu Bapak Khairul Agus Mantara SIPM. Sebelum mulai berbincang-bincang kita pada hari ini, marilah kita simak sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Playen, yaitu Ibu Tumisih SPD MPD. Sebagai pembuka pada podcast hari ini, kepada Ibu Tumisih SPD MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Playen. Dalam kesempatan ini, mari kita manjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada semua stakeholder SMA Negeri 2 Playen, Bapak Ibu Guru, Pembina OSIS, dan pengurus OSIS tahun ini. Alhamdulillah tahun ini kita bisa menyelenggarakan Maharesi untuk yang ketiga kalinya. Ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 2 Playen dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 2 Playen. Kemudian ini merupakan lomba tari kreasi yang melibatkan seluruh SMP, SMA, dan SMK se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini patut kita apresiasi bersama bahwa kegiatan ini untuk melatih anak-anak bagaimana menyelenggarakan sebuah event. Kemudian terima kasih tadi sudah hadir bersama, insya Allah nanti akan hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Agus Mantara, yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian perlu pemirsa semua ketahui bahwa di SMA Negeri 2 Playen ada sebuah sanggar, yaitu Sanggar Krida Mandala, di mana kita bekerja sama secara sinergis dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, kemudian juga dengan Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Beberapa kali kita menyelenggarakan event-event pementasan dengan Dinas Kebudayaan. Terima kasih, ini merupakan mitra pembangunan yang luar biasa. Semoga dengan kegiatan ini SMA Negeri 2 Playen visinya segera terwujud, yaitu berprestasi, berbudaya, berlandaskan iman dan takwa sebagai sekolah penggerak. Anak-anak bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Playen untuk Yogyakarta, dari Yogyakarta untuk Indonesia. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Playen, Ibu Tumisih SPD MPD, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya selamat datang kepada Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM. Terima kasih telah berkenan menghadiri dan bersedia menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan oleh OSIS Setia Bakti Eka Mandala. Terima kasih Bapak Agus. Ya. Dan sebelumnya tidak lupa kami dari pihak Maharesi dan OSIS Setia Bakti Eka Mandala mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung kami. Dan yang sponsor pertama adalah PT Kalista Perkasa Mulia, Maju Sariban, Ras Kamera, CV Elsa Nurega, Toko BW, Cafe 69, Tuah Sayo, Custom Arvidik Sanja, Distro Ica, Mitra FC, Patmo Digital Printing, Toko Plastik Surya Abadi, Bakmi Pakman, Sinar Lestari, dan yang terakhir Toko Perantasan Bajur Makmur. Terima kasih pada sponsor yang telah mendukung acara kami dan mensupport acara di Maharesi 2023 ini. Untuk semuanya yang sedang menonton podcast hari ini, langsung saja kita bincang-bincang bersama Bapak Agus. Iya. Jadi gini Mbak, menurut Bapak kesenian secara tradisional maupun kontemporer itu gimana ya Pak penjelasannya? Ya,
kepada pemirsa dimanapun berada, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Jadi terima kasih Mbak Resi telah mengundang saya, dan saya akan sampaikan terkait dengan seni tadi disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi kalau kita bingkai dulu dengan kebudayaan. Kebudayaan selama ini orang berpikirnya adalah kebudayaan itu seni. Ya, seni menjadi bagian dari kebudayaan. Kebudayaan ini komprehensif. Jadi semua hasil cipta karsa karya manusia yang dipelajari, kemudian dilakukan dan ditinggalkan sampai dengan hari ini adalah kebudayaan. Sehingga kebudayaan ini melingkupi semuanya. Dan seni menjadi bagian dari salah satu kebudayaan itu sendiri. Untuk seni di Gunung Kidul ini kebetulan kami ini ditugasi oleh Bupati untuk membina kesenian yang ada di Gunung Kidul. Kemudian kebetulan di Dinas Kebudayaan ini ada satu bidang yang memang secara spesifik ini mengurus, membina, itu namanya bidang adat tradisi lembaga seni. Jadi di sana bidang ini mengurus bagaimana perkembangan seni yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi seni-seni sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kebudayaan itu ya kemarin, ya sekarang dan besok. Makanya kami tidak pernah tabu menerima karya-karya kontemporer, karena yang menjadi sangat penting adalah ketika nenek moyang kita itu mampu menyusun sebuah hasil karya seni misalnya, karya seni musik misalnya. Dulu nenek moyang kita membuat, kalau di Gunung Kidul, karya seni Rinding Gumbeng misalnya di Ngawen. Pertanyaan yang muncul sekarang ini adalah, kita di zaman modern ini punya karya apa? Sehingga pada saatnya oleh anak cucu kita, nanti akan tanya, orang tua kami dulu punya apa yang diwariskan kepada kami. Nah inilah yang mendorong kepada kita, kami Dinas Kebudayaan ini memotivasi. Dan alhamdulillah sudah banyak karya-karya baru yang menurut kami ini layak menjadi sebuah warisan yang akan diwariskan pada sementara Dinas Kebudayaan kemarin ada mendorong ada romantisme bunyi misalnya. Romantisme bunyi adalah satu karya baru produk kebudayaan yang mencoba mengkolaborasikan semua jenis alat tradisional yang ada di Gunung Kidul dengan alat-alat modern, dan kita buat sebuah karya yang makanya kami berikan nama romantisme bunyi. Jadi karena meromantiskan semua jenis peralatan musik ini, dan ini luar biasa. Kemudian di samping bunyi-bunyian juga ada tari. Jadi di sela-sela itu ada, pada saat menikmati karya itu juga menikmati tari. Kemudian sebelumnya senior kita Mas Mantos juga siapa yang tidak kenal dengan campur sari. Ini adalah karya, dan itu karya seni. Dan pada zaman itu ketika campur sari ini dirilis, orang mengatakan ini adalah karya kontemporer. Dan sekarang seperti itu. Dan ini menjadi tugas kalian yang muda-muda. Jadi jangan bangga kalian menyanyikan atau mungkin melaksanakan bolehlah kita melestarikan, kita nyanyi-nyanyi lagu lama, tapi sementara kalian tidak punya karya. Tugas kalian adalah kalian harus punya karya. Karyamu apa? Menciptakan karya baru. Yang paling penting adalah, karena kita ini di Jogja, tentu adat kejogjaan lah yang kita junjung. Artinya di situ etika, baik dari penampilan performnya, pakaiannya, kemudian pemilihan kata-katanya, ini harus yang berupaya mendidik pada masyarakat. Karena apa? Bahwa tontonan di Jawa, khususnya di Yogyakarta, di Gunung Kidul ini, tontonan itu merupakan tuntunan. Jadi itu adalah sebuah narasi, apa yang kita desain itu menjadi sebuah bimbingan kepada siapapun yang menikmati apa yang kita suguhkan. Ini yang menarik ini. Ini begitu kira-kira seputar seni yang ada di Gunung Kidul kan seperti itu ya. Jadi kalau keroncong itu termasuk seni kontemporer ya Pak? Jadi sudah mulai berkembang. Jadi
keroncong klasikan ya keroncong yang memang original keroncong ya, artinya itu baik dari sisi iringan, dari sisi pemilihan lagu-lagunya ini sangat original dan ini sesuai dengan pendesain keroncong itu sendiri pada saat itu. Gesang dari Solo itu kan yang keroncong original. Tetapi perkembangannya seni itu adalah kita memanjakan customer. Jadi customer kita ini kan sekarang menginginkan bahwa setiap suguhan seni yang kita tampilkan adalah mampu memuaskan keinginan customer kita. Sehingga tidak sedikit, keroncong ini sekarang sudah dimodifikasi. Keroncong bisa menyanyikan semua lagu, keroncong juga enak disesuaikan dengan termasuk alatnya. Ada tambahan-tambahan alat ini bagi kami di Dinas Kebudayaan tidak mempermasalahkan, silakan. Dan itu karya-karya baru kontemporer yang mengembangkan dari basicnya menjadi lebih enak menurut requestnya dari customer. Jangan sampai nanti customer tidak menikmati karya-karya baru kita, dan ini menjadi sangat menarik. Jadi keroncong pun sekarang kalau teman-teman lihat, dan ini yang menjadi bahagia lagi adalah keroncong dulu biasanya dilakukan oleh orang-orang tua. Sekarang tidak lagi. Jadi sekarang muda-muda, dan memang keroncong yang ada sekarang yang dilakukan oleh teman-teman muda ini sudah keroncong yang sudah dikreasi ya, dan itu tidak masalah bagi kami, silahkan. Yang penting adalah seperti yang saya sampaikan, materinya, kontennya, ini konten-konten yang mendidik, artinya pemilihan kata-kata, kemudian isi dari lagunya, kemudian ini ya silahkan aja, yang penting ini bisa kita berkesenian ini yang memberikan manfaat untuk semua gitu. Ya. Terus kesenian itu kok bisa termasuk kebagian dari kebudayaan, Pak? Ya, jadi kebudayaan itu kan seperti yang saya sampaikan sangat luas ya. Jadi dari semua hasil cipta, karsa, karya manusia. Nah, seni kan merupakan hasil cipta, hasil karya. Maka menjadi satu bagian dari kebudayaan. Di samping itu juga ada kuliner misalnya. Kuliner itu juga menjadi bagian dari kebudayaan karena itu hasil karya. Kemudian rupa misalnya, orang melukis, menggambar, itu juga bagian dari kebudayaan. Kemudian berkesenian sendiri, kesenian ada banyak. Kemudian film, selama ini orang tidak pernah berpikir bahwa film itu menjadi bagian dari kebudayaan. Film itu seni. Jadi di situ ada kolaborasi berbagai macam keilmuan, ada musiknya, ada suaranya, ada teatrikalnya, dan lain sebagainya. Kemudian teater juga, kemudian ada ketoprak, ada dari Langen Carito, kemudian sendera tari, kemudian ini menjadi satu bagian seni. Jadi inilah kenapa seni menjadi bagian dari kebudayaan, karena seni ini adalah hasil karya. Hasil karya yang diciptakan oleh mungkin senior kita, atau mungkin seumuran dengan kita, atau mungkin diciptakan pada nanti yang akan datang. Inilah, ini menjadi kenapa itu menjadi bagian dari kebudayaan. Jadi salah satunya itu, Pak, kesenian itu. Dari sekian banyaknya. Jadi seni itu luas banget. Luas banget, terutama kebudayaan. Jadi kebudayaan lebih luas lagi, karena rumah besarnya adalah kebudayaan. Kemudian kebudayaan ini ada objek-objek kebudayaan. Objek kebudayaan itu banyak. Ada tradisi. Kalau Anda sering rasulan kan? Nah, itu bagian dari ada tradisi. Di Gunung Kidul ada rasulan, ada sadranan, kemudian ada gumbrekan. Ada banyak upacara adat tentang ini ada tradisi. Kemudian di sini ada pengetahuan tradisional. Anda pernah dengar jamu? Nah, itu adalah bagian dari kebudayaan tentang keilmuan yang diwariskan nenek moyang kita. Anda pernah dengar pernah melihat orang membajak sawah di ladang atau orang mencangkul? Itu adalah pengetahuan tradisional. Bagaimana nenek moyang kita dulu membuat ilmu, memberikan ilmu tentang mencangkul. Bagaimana menanam. Nah, misalnya menanam padi itu kalau ya nggak paham kan, menanam padi itu mestinya jalannya ke depan. Menanamnya ke belakang agar tidak terinjak, itu ilmu ya. Kemudian permainan tradisional, mungkin kawan-kawan udah banyak yang lupa ini. Di zaman saya permainan tradisional bisa semua. Sekarang kalian kan menjadi game online ya, e-sport sekarang ya. Itu tidak masalah. Tapi jangan tinggalkan yang permainan tradisional, karena permainan tradisional itu menyehatkan,
menyehatkan, kemudian membuat jiwa korsa, solidaritas yang sangat kuat. Ada gubak sodor, itu bagaimana kita kerja tim kita bagus. Ada kasti, kemudian ada sepak bola api, bagaimana keberanian kita untuk menendang bola yang ada apinya. Ini kan di zaman sekarang nggak ada lagi tuh, hebat-hebat orang dulu. Gitu. Kemudian ketika itu menjadi salah satu permainan tradisional. Kemudian ada olahraga tradisional. Olahraga tradisional itu ada kegiatan olahraga yang memang di situ ada target-targetnya, ada kejuaraannya, itu memang olahraga, ada yang menang, ada yang kalah. Sementara kalau yang permainan ya sekedar permainan. Ini menjadi menarik. Dulu ada egrang, ada bakia, kemudian ada mungkin zaman kalian udah nggak kenal lagi nih. Dan ini mestinya tugasnya Maharesi nih besok salah satu materinya adalah menyelenggarakan olahraga tradisional, pertandingan olahraga tradisional. Lu banyak banget itu. Main bekel, dakon, bas-basan, banyak sekali itu. Hingga ini perlu dikembangkan. Kemudian ada lagi tentang kebudayaan ini bicara tentang cagar budaya. Cagar budaya itu warisan nenek moyang yang berupa benda, bangunan, struktur, kawasan, situs yang dikaji baik di darat atau di air yang direkomendasikan kepada bupati atau pimpinan daerah untuk ditetapkan cagar budaya. Dan di Gunung Kidul cukup banyak. Kemudian ini juga terkait potensi prehistori. Gunung Kidul ini kalau bicara prasejarah, buku kalian yang bicara sejarah itu isinya sebenarnya mestinya Gunung Kidul aja itu penuh. Kita itu masterpiece-nya prehistori dalam prasejarah Gunung Kidul. Jadi di sana ditemukan menhir, ditemukan hunian orang manusia purba dan lain sebagainya. Kemudian zaman berikutnya. Inilah kebudayaan, objek kebudayaan ada seperti itu, ada seni, ada tradisi, ada manuskrip. Manuskrip itu catatan-catatan nenek moyang kita yang terwariskan sampai sekarang. Prasasti itu ya? Iya, jadi enggak yang berupa kitab-kitab itu banyak. Jadi bagaimana kalau ada yang tulodo itu biasanya pegon. Tulisannya Arab tapi isinya Jawa. Jadi itu petunjuk-petunjuk. Nenek moyang kita itu luar biasa. Kita harus tertantang, kita harus punya karya. Makanya kalau ada kesempatan, situ suka nulis ya nulis, situ suka nyanyi ya nyanyi, tapi lagu yang digubah oleh kalian sendiri sehingga nanti ada kebanggaan. Zaman saya muda saya membuat satu lagu ini, misalnya itu. Ini menjadi penting. Inilah objek kebudayaan yang ada di Gunung Kidul dan tercatat oleh kami cukup banyak untuk kelompok seni itu ada 2.800 kelompok seni yang sekarang kita upgrade dengan data baru namanya sistem informasi data budaya ini terus bergerak dan sampai dengan hari ini sekitar sudah mendaftarkan ulang itu ada 600 kelompok dan ini saya pikir nanti semakin ke sana akan memenuhi seperti data yang awal 2.800 sampai 3.000-an atau mungkin sampai berapa ribu saking banyaknya potensi di Gunung Kidul seperti itu ya. Mungkin dari yang tadi disebutkan Bapak, lomba-lomba yang seperti zaman dahulu, bakia, egrang. Mungkin kalau sekarang itu lebih ke dampak dari 17 Agustus. Jadi ada lomba gitu Pak, memeriahkan itu sangat membantu sekali ya Pak, melestarikan budaya zaman dahulu. Ya, jadi yang selama ini saya amati, saya menjadi pembina olahraga tradisional ini memang kawan-kawan ini jadi karena itu kan di sana itu ada materi lomba yang harus satu dengan yang lain itu berkomunikasi. Misalnya gubak sodor. Gubak sodor itu kan antara yang masuk dengan yang jaga selalu bagaimana kita bisa sampai sana balik dengan tidak diterkam oleh penjaga ini. Dan ini menjadi satu komunikasi yang luar biasa. Artinya tidak dididik komunikasi pun otomatis akan terdidik komunikasi. Kemudian misalnya kawan-kawan berlatih terkait dengan jemparingan. Jemparingan itu kan salah satu olahraga tradisional yang diwariskan nenek moyang kita kepada kita. Ketika kita menjemparing atau manah, jemparing itu manah ya. Memanah itu loh. Jadi itu kan objeknya kan objek yang kalau jemparing itu kan berdiri di gantung ya. Bagaimana kita memusatkan pikiran kita untuk kita bidik dengan anak panah. Kemudian ada filosofinya. Untuk bergerak maju
itu harus ancang-ancang mundur dulu. Jadi jangan pernah Anda takut untuk ancang-ancang, karena kalau ancang-ancangmu semakin jauh, maka lajumu semakin cepat dan semakin jauh hasilnya. Ini ada filosofi-filosofi seperti itu. Semua permainan tradisional ini ada banyak filosofinya. Sehingga ketika memanah itu, ketika kita menariknya, gendewo itu kita tarik panjang, maka ini kecepatan anak panahnya semakin cepat dan semakin jauh. Kemudian bagaimana kita memfokuskan. Jadi memanah itu kan ada fokus yang harus kita tuju. Kita dalam hidup ini harus punya tujuan yang jelas. Jangan sampai kita bias. Kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan, itu aja nggak bisa. Ini jangan. Di panah ada ilmunya, jadi bagaimana kita menata diri, kemudian kita, makanya kan ada istilah dalam filosofi Jawa itu pamentanging gendewo itu, jadi bagaimana kita mementang gendewo itu, kemudian tepat melepaskannya, sasarannya tepat dan hasilnya seperti itu. Jadi ini konsep besarnya adalah ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada tujuan, dan ada evaluasi. Itu dari sisi satu permainan tradisional. Gitu. Ini luar biasa ya. Jadi selama ini anak-anak nggak tahu ini, nggak tahu. Jadi mungkin lain waktu ada satu podcast khusus lah mungkin yang bicara tentang filosofi tentang permainan tradisional. Ini. Bagaimana? Ya ini menarik. Jadi biar kawan-kawan ini tidak lagi terbelenggu oleh layar handphone ya. Kami tidak tabu dengan kawan-kawan untuk dengan handphone, tetapi juga harus ada keseimbangan dalam tubuh kita, karena otak kanan dan otak kiri kan tetap harus seimbang, hingga nanti ini menjadi satu area untuk bagaimana kita dengan sesama kita dengan ini berkolaborasi. Bahkan saya tidak yakin dengan Anda sendiri, mungkin berkelompok di rumah, mungkin temanmu malah jauh-jauh, teman di seputar rumah malah nggak ada. Nah, ini karena ya ini kan menjadi tantangan buat kalian, bagaimana sih ini di rumah. Zaman saya kecil, saya mesti bisa main kasti, saya mesti bisa main volleyball itu, saya mesti bisa main sepak bola, dan kenalnya ya dengan kawan-kawan kami. Di permainan tradisional ada gobak sodor, ada bermain bola macan itu, kemudian banyak sekali permainan tradisional ini. Dan ini menjadi menarik untuk kita reduksi atau kita produksi ulang lah untuk kita gelar kembali, karena ini menjadi satu hal yang penting untuk pembelajaran bagi kita terutama, agar kita ngerti tentang siapa diri kita, bagaimana menghormati lawan, dan seterusnya. Gitu. Pengetahuan baru ya bagi kita tentang permainan-permainan. Wah, banyak sekali. Ada filosofinya. Filosofi dari permainan sendiri, wah sangat banyak sekali. Kalau peran kesenian dalam pendidikan, Pak. Jadi kalau Anda merasakan ya, jadi di dalam terutama seni-seni yang berupa lagu-lagu atau gending, jadi atau mungkin tembang. Selama ini kan terutama mohon maaf ya, seusia kalian itu kan jarang yang mengenal tentang seni mocopat. Seni mocopat itu isinya adalah pendidikan, bagaimana dari manusia ini Mas Kumbambang dari mijil sampai dengan mijil itu lahir ya. Dari mijil sampai dengan megat roh itu mati. Pegat roh, pegat di pedot roh itu roh kita, itu pegat roh. Dari proses kehidupan ini ada semua. Bagaimana kita saat lahir kita, kemudian kita berkembang menjadi remaja, apa yang harus kita lakukan. Ini ada semua di situ. Nah, selama ini mohon maaf kawan-kawan ini kan ya seusia kalian sudah tidak kenal itu lagi, dan makanya dalam berbahasa pun ini sering tidak pas. Misalnya masih keinginannya sudah baik, ingin berbahasa Jawa yang baik, misalnya ingin menggunakan bahasa, tapi dalam prakteknya itu masih bahasa awake dhewe. Orang Jawa itu tidak boleh meninggikan diri kita. Tetapi yang kita tinggikan adalah lawan bicara kita, yang kita tinggikan adalah
orang yang lebih tua. Dan ini banyak terjadi, kita meninggikan diri kita, ini penting. Ya, makanya dalam tembang-tembang itu kalau kalian resapi, berkesenian ini menjadi penting karena sangat sangat menarik kalau dikupas bedah tembang apa ini misalnya. Ini menjadi penting untuk kita gelar dalam bentuk apakah mau model kayak gini podcast atau mungkin dengan ya kita hadirkan ahlinya sehingga ini menjadi menarik apa yang kita tentang seni ini, seni yang memang betul-betul kita nikmati. Dan seninya zaman dulu itu awet. Jadi Anda masih pernah dengar Bapak Pocong? Bapak Pocong, dudu watu, dudu gunung. Itu tahun berapa dilahirkan? Zaman bala itu. Coba lagu-lagu yang dilahirkan kemarin kalian udah nggak ingat lagi. Ini misalnya artis ini, lagunya ini kita udah lupa. Tapi Bapak Pocong yang dilahirkan ribuan tahun yang lalu kita masih ingat. Inilah keawetan materi seni zaman dulu itu lebih bagus karena pemilihan kata-katanya, kemudian komunikasinya dengan si penembang dengan yang mendengarkan dan mudah diingat. Ini makanya kenapa sih ini harus kita lestarikan warisan yang dulu itu. Gitu. Kalau dampak positif kesenian dalam hal perekonomian nih Pak bagi warga Gunung Kidul itu gimana Pak? Jadi kami punya program namanya Gambyungan. Gambyungan itu adalah greget ambangun budaya ngudira harjaning panggesangan. Ini adalah sebuah industri yang berbasis kebudayaan. Jadi ke depan ini kami akan mencoba semua aktivitas seni, budaya dan kebudayaan ini adalah menjadi sumber keuangan bagi masyarakat. Jadi selama ini kalau misalnya seni, orang nembang, orang nyinden itu masih sebatas untuk menghibur dirinya sendiri, untuk kepuasan rohani pribadi dari masing-masing, besok tidak. Bagaimana hasil karya seni itu ya diindustrikan. Jadi dampaknya adalah semua aktivitas itu di-entertain. Misalnya kayak SMA 2 Playan menyelenggarakan gelar budaya misalnya. Bagaimana gelar budaya itu bisa menghadirkan para penjual dan pembeli di situ. Nah, kemudian bagaimana itu menjadi sebuah ajang promosi. Kawan-kawan yang perform di situ, itu kan dilihat oleh penonton. Makanya kalau giat itu undanglah penonton sebanyak-banyaknya. Sehingga itu menjadi ajang promosi. Tidak menutup kemungkinan nanti giatmu itu menjadikan duitnya bagi para talenta itu untuk diundang pentas dan sebagainya. Itulah dampak ekonominya seperti itu. Jadi mata pencarian ya? Ya, kalaupun tidak menjadi mata pencarian pokok, menjadi mata pencarian pendukung, tetapi hasilnya lebih banyak dari mata pencarian utama itu loh, ngeri toh? Ya, ini kan luar biasa. Penontonnya juga banyak. Iya. Dangdut. Ya apapun lah, apapun. Jadi budaya seni ini harus diindustrikan. Jadi memang yang tidak boleh diindustrikan dalam kebudayaan itu gotong royong. Jadi gotong royong nggak boleh diindustrikan karena nanti kalau hilang gotong royongnya kita hilang sebagai orang Jawa, hilang sebagai orang Gunung Kidul ya. Kita masih harus tetap kerjasama. Gitu. Kalau bahasa zaman sekarang itu wong Jawa aja hilang Jawane ya. Arab digarap toh. Iya seperti itu. Jawa digawa. Jadi seperti itu. Untuk Bapak pesan yang mau disampaikan pada seniman khususnya di daerah Gunung Kidul ini Pak untuk mengembangkan seni selanjutnya itu apa Pak? pesan Bapak. Saya pesan kepada teman-teman tetaplah berkarya karena karya Anda itu akan menjadi sebuah warisan budaya pada saatnya dan berkreasilah sepuas mungkin. Jangan pernah Anda tidak mempunyai kreasi untuk hasil-hasil karya Anda. Karena itu akan memberikan dukungan kehidupan yang lebih sejahtera untuk teman-teman seniman. Pesan dari Sangat dalam. Iya. pesan dari Bapak Gus. Ingat ya teman-teman, jangan lupa melestarikan kebudayaan khususnya di Gunung Kidul. Ya, dan berkarya. Ya, dan dan berkarya. Ya. Mungkin
segitu dulu Pak. Oke, ya. Tanya dari kita. Mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang lagi. Silahkan aja lah, pokoknya diatur aja waktunya. Jadi saya untuk kebudayaan ini no limit, artinya saya totalitas tanpa batas ya. Oke, totalitas tanpa batas. Ya, ini menjadi berseni dan berkarya. ya. Oke. Sekitar Gunung Kidul. Oke, terima kasih kepada Bapak Khairul Agus Mantara SPMM atas kesempatan bincang-bincang dan diskusi pada podcast kita hari ini. Baiklah, juga kita tidak lupa untuk menyebutkan sponsor yang telah mendukung acara Maharesi dan mensupport acara dan mensukseskan acara Maharesi 2023 ini. Yang pertama PT Kalista Perkasa Mulia, Maju Sariban, Ras Kamera, CV, Elsa Nurega, Toko BW, Cafe 69, Tuah Sayo, Custom Aklik Jogja, Bistro Ica, Mitra FC, Patmo Digital Printing, Toko Pasifik Surya Abadi, Bakmi Pakman, Sinar Lestari, Toko Ramansan Baju Makmur. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga bisa terus berkarya untuk kedepannya buat masukan Gunung Kidul khususnya. Dalam kesenian dan kebudayaan. Iya. Sangat. Cukup sekian podcast kita hari ini. Salam budaya, Lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.